Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 10 ayat 36 dan 37 demikian. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara, pergilah dan perbuatlah demikian adalah kesimpulan dari kisah yang Tuhan Yesus ceritakan untuk menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat yang bermaksud untuk mencobai Dia. Dengan kesimpulan tersebut, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa pertanyaan si ahli Taurat itu, yaitu apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, adalah pertanyaan yang salah. Sebab tidak ada seorang pun yang mampu melakukan apapun yang bisa membuatnya mendapat hidup yang kekal. Ahli Taurat itu memang mengerti bahwa inti dari hukum Taurat adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ia mungkin juga merasa sudah melakukannya. Tetapi benarkah demikian? Orang Yahudi menganggap sesama mereka adalah sesama orang Yahudi. Mereka bahkan menganggap bangsa-bangsa lain termasuk orang Samaria itu kafir, bukan sesama. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah yang intinya adalah orang Samaria yang mereka anggap kafir itu justru lebih peduli dan berbelas kasihan kepada orang yang dalam keadaan hampir mati karena dirampok, sekalipun orang itu adalah orang Yahudi. Sebaliknya, seorang imam dan orang Lewi yang adalah sesama orang Yahudi justru menghindar. Saudara, kita tidak tahu mengapa mereka menghindar. Mungkin imam itu dalam perjalanan ke Yerusalem untuk melakukan tugas pelayanan, sehingga ia tidak mau perjalanannya terganggu. Siapa tahu orang tersebut sudah meninggal. Menyentuh jenazah membuat mereka jadi najis sehingga tidak bisa melayani di bait Allah. Atau mungkin ia takut orang yang tergeletak tersebut hanyalah pancingan dari para perampok yang saat itu bersembunyi di sekitar sana dan siap merampok siapa saja yang berani berhenti dan menolong orang tersebut. Apapun alasannya, mereka telah gagal dalam melakukan hakikat hukum Taurat itu. Saudara, bukankah kita semua sama dengan mereka? Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjadi manusia dan mati disalibkan, menanggung semua ketidakmampuan kita untuk mengasihi Allah dan sesama manusia, agar dengan demikian orang yang percaya kepadanya selain mendapat hidup yang kekal, juga diberi kuasa untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Saudara, hari ini di posisi manakah kita? Ahli Taurat yang paham teologi tetapi suka mencobai Tuhan Yesus dan membenarkan diri sendiri? Atau si orang Samaria yang walaupun tidak memiliki hukum Taurat tetapi melakukan apa yang tertulis di sana? Kedua posisi tersebut tidak membuat kita mendapat hidup yang kekal, sebab hidup yang kekal adalah anugerah gratis melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya seharusnya bukan apa yang harus kuperbuat untuk mendapat hidup yang kekal, melainkan apa yang harus kuperbuat setelah aku diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan jawabnya adalah lakukan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Jadi, hukum Taurat dilakukan bukan untuk mencari hidup yang kekal, melainkan karena kita sudah mendapat hidup yang kekal, maka kita melakukan hukum Taurat. Amin.